Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil review kami yang berjudul pengembangan kurkumin dan Andrographolidae untuk sediaan parental, yang beranggotakan 1. Muhammad Insan Karimka, 2. Yoga Pratama, 3. Arda Triangga, 4. Jordan Kenjiro, 5. Rosi Septianani. Pendahuluan, kurkumin dan Andrographolidae menarik perhatian karena memiliki keamanan dan efek farmakologis yang sangat baik. Kurkumin merupakan senyawa fenolik alami dari tumbuhan Curcuma longlalin yang digunakan sebagai obat untuk pengobatan beberapa penyakit seperti anoreksia, antibakteri, antiproliferansi, antiinflamasi, antioksidan, antikarsiogenik, dan memiliki efek anti-amiloidogenik yang diuji secara in vitro dan in vivo. Andrographolidae merupakan senyawa diterpenoid yang diisolasi dari tanaman Andrographis paniculata atau biasa disebut dengan sambiloto dan digunakan sebagai obat tradisional di beberapa wilayah seperti Cina, Hong Kong, Filipina, Malaysia, Thailand, dan Indonesia. Pemberian secara parental merupakan salah satu rute penghantar obat yang baik untuk senyawa aktif obat yang memiliki bioavailabilitas yang rendah dan memiliki indeks terapi yang sempit. Pemberian secara parental meliputi subkutan, intramuskular, intravena, intradermal, dan intraarteri. Perkembangan teknologi juga berpengaruh pada berkembangnya bentuk sediaan parental. Pengembangan formulasi sediaan parental termasuk pemberian obat koloid melalui rute parental seperti nanopartikel, niosom, liposom, polimer misel, dan bentuk in situ sistem pemberian obat secara parental. Kurkumin 1. Pemberian kurkumin secara intravena. Penelitian dari HU et al. Melarutkan kurkumin dalam kolifor dan alkohol dengan rasio 1:4:40:12 W/W. Larutan kemudian ditambahkan salin. Hasilnya formulasi injeksi kurkumin stabil dan tidak terdapat hemolisis terhadap darah kelinci yang diuji dan tidak terjadi iritasi pada hewan uji kelinci. Hasil farmakokinetik terhadap formulasi ini juga menunjukkan peningkatan area undercurve AUV dalam plasma HU et al. 2016. Kurkumin yang dimuat dalam misel menunjukkan stabilitas yang baik selama proses liofilisasi dan mudah untuk menyusun kembali hanya dengan pengocokan manual. Tidak ada pemanasan atau sonikasi dibutuhkan dalam proses rekonstitusi ini. Liofilisasi kurkumin yang dimuat dalam misel benar-benar terdispersi dalam air. Selain itu, menunjukkan bahwa kurkumin yang dimuat dalam misel cukup stabil selama proses liofilisasi. Misel yang hanya dari MPEG PCl apabila proses liofilisasi tanpa agen lioprotektif sulit untuk terdispersi kembali dalam air tanpa pemanasan. 2. Pemberian kurkumin secara intramuskular. Pemberian kurkumin secara intramuskular oleh dari meneliti berbagai variasi kosolven seperti N-metil pyrrolidinone atau NMP 15% V/V, twin 80 25% V/V, etanol 20% V/V, dan air 40% V/V. Masing-masing kosolven diformulasikan dengan kurkumin dan hasil evaluasinya terdapat kelarutan dan bioavailabilitasnya dalam pemberian injeksi obat melalui intramuskular. Hasilnya, kelarutan kurkumin meningkat dan dengan penambahan kosolven NMP, etanol, dan twin 80. Peningkatan yang signifikan
kelarutan kurkumin dari 11 Ug per mililiter menjadi 125 mg per mililiter terjadi pada penambahan konsulfen NMP. Injeksi intramuskular pada tikus Sprague Dawley menunjukkan pelepasan lepas lambat dari kurkumin dalam plasma, di mana konsentrasi pada kurkumin lebih dari 240 Ug per ml selama 4 jam. Hasil uji bioavailabilitas kurkumin dengan memakai konsulfen meningkat hingga 28 kali daripada larutan kurkumin DMSO. 3. Pemberian kurkumin secara subkutan. Penelitian tentang sediaan injeksi subkutan kurkumin oleh Tadjan et al. 2016 dilakukan formulasi dan karakterisasi non-partikel kurkumin yang dienkapsulasi oleh polimer lipid DMPC 1,2 dimiristoilin glisero 3 fosfosolin and DMPG 1,2 dimiristoil SN glikor 3 fosfor 1 gliserol dengan rasio 7:3 untuk terapi kanker paru-paru sel tidak kecil. Farmakokinetik formulasi non-partikel kurkumin kemudian diukur dan dilakukan studi xenograf pada mencit yang membawa tumor A549. Mencit diberi perlakuan injeksi subkutan formulasi non-partikel kurkumin. Hasilnya, formulasi non-partikel kurkumin memiliki ukuran plus minus 90 nm dengan efisiensi enkapsulasi kira-kira 93%. Studi xenograf pada mencit menggambarkan efektivitas formulasi non-partikel kurkumin secara signifikan menghambat pertumbuhan tumor. Yang keempat, pemberian kurkumin secara intradermal. Pemberian secara intradermal memiliki beberapa keuntungan, diantaranya tidak menyebabkan rasa sakit dan pemberiannya dapat dilakukan sendiri oleh pasien. Penelitian terbaru injeksi intradermal kurkumin dilakukan oleh Abdel Ghani et al. 2019, di mana non-suspensi kurkumin ditambahkan dalam microneedle polyvinylalkohol atau PVA dengan tinggi 900 m dan diameter dasarnya 300 m. Partikel non-suspensi berukuran kira-kira 520 nm. Microneedle kurkumin mampu berpenetrasi sedalam 500 m dan melebur di kulit dalam kurun waktu 60 menit. Senyawa aktif kurkumin kemudian bermigrasi ke lapisan kulit lebih dalam sampai 2300 mm. Hal ini menyatakan bahwa formulasi microneedle non-suspensi kurkumin dapat menjadi salah satu cara untuk pemberian kurkumin secara intradermal. Andrografolida. Pemberian andrografolida secara intravena. Pengobatan terhadap penyakit memerlukan rute pemberian yang tepat untuk memaksimalkan efek terapinya. Andrografolida sendiri perlu diformulasikan dalam sediaan injeksi intravena untuk memaksimalkan efeknya. Formulasi nanosuspensi andrografolida merupakan salah satu solusi yang dikembangkan untuk mendapatkan terapi terhadap inflamasi yang lebih selektif dan mampu minimalisir toksisitas. Penelitian memformulasikan injeksi nanosuspensi andrografolida menggunakan metode penggilingan basah dengan polosamer 188 sebagai stabilisator non-ionik dan sodium hyoxisoklat atau sodium taurorsodesi soklat sebagai stabilisator ionik.
Hasilnya didapatkan nanosuspensi dengan ukuran 300 nanometer dan kelarutan Andrografolida secara signifikan meningkat serta stabil secara fisik dan kimia dalam penyimpanan selama 6 bulan dengan penambahan manitol sebagai lioprotektan. Pemberian Andrografolida secara intramuskular. Formulasi Andrografolida yang diinjeksikan secara intramuskular telah diteliti oleh HU et al. 2016b dengan tujuan untuk mengatasi rasa pahit dari Andrografolida dan meningkatkan tingkat kepatuhan pemakaian obat pasien. Pada penelitian ini, nanosuspensi Andrografolida yang paling baik didapat dengan menggunakan Twin 80 sebagai stabilisator. Metode yang digunakan yaitu penggilingan basah, kemudian dievaluasi farmakokinetik intramuskular nanosuspensi Andrografolida. Hasilnya, konsentrasi obat dalam plasma menunjukkan pelepasan lepas lambat Andrografolida dan dideteksi terdapat dalam plasma hingga 28 hari. Pemeriksaan uji iritasi menunjukkan bahwa formulasi aman dan dapat digunakan untuk pemberian melalui intramuskular. Pemberian Andrografolida secara subkutan. Penelitian yang dilakukan oleh Sulaiman et al. 2010 bertujuan untuk mengevaluasi aktivitas antinosiseptif dan antiedematogenik Andrografolida yang diberikan kepada hewan uji secara subkutan. Kristal Andrografolida dilarutkan dalam larutan dimetil sulfoksida DMSO terlebih dahulu sebelum diuji. Dosis yang dipakai adalah 10, 25, dan 50 mg per kilogram berat badan mencit. Hasil uji menunjukkan adanya aktivitas antinosiseptif dan antidermatogenik pada Andrografolida yang berguna untuk menghilangkan rasa sakit dan mengobati inflamasi. Kesimpulan, beberapa senyawa aktif yang berasal dari tanaman telah dilaporkan berpotensi untuk dikembangkan sistem pemberiannya secara parenteral untuk meningkatkan sistem penghantaran. Dua senyawa aktif tersebut adalah kurkumin dan Andrografolida. Kurkumin merupakan senyawa aktif yang ulasan pembahasan pengembangannya dapat diberikan melalui intravena, intramuskular, subkutan, dan intradermal. Sedangkan senyawa Andrografolida dapat diformulasikan untuk pemberian melalui intravena, intramuskular, dan subkutan.